ya seorang itu diberikan catatan amalannya, diberikan ya bukunya yang merupakan catatan amal ya selama dia berada di dunia ini, diberikan ya apakah dia diberikan dan dia menerima dengan tangan kanannya bagi orang-orang yang solehin, atau dia menerima catatan amalannya dengan tangan kirinya ya, dan orang-orang yang mengambil ya bukunya dengan tangan kirinya itu adalah ya minat talihin, orang-orang yang ya orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali lagi kita bersama-sama dalam kajian peristiwa-peristiwa yang akan kita lewati nanti di hari akhirat, di mana pada kajian dan pembahasan kita yang lalu telah menyelesaikan peristiwa yang akan kita lewati di hari akhirat, yaitu asy-syafa'ah, ya, syafaat, baik itu syafaat yang khusus bagi Nabi kita Muhammad SAW maupun ya syafaat yang berlaku pada selain Nabi kita Muhammad SAW, ya termasuk syafaat yang musbata dan manfiyah. Para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kesempatan ini akan kita bahas tentang al-hisabu wal jaza. Ya, al-hisab wal jaza. Perhitungan dan balasan, ya. Yang istilah Al-Qur'annya adalah al-hisab, ya. Dan istilah hadis Nabi kita Muhammad SAW ya tentang peristiwa yang sangat menakutkan ya hamba Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat, karena peristiwa ini setiap manusia akan dihisab, akan dihitung ya seluruh aktivitas dan amalannya selama ya mereka hidup di dunia, dan yang melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan zat yang maha adil. Ya tentu saja ya karena keadilan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menghitung dan menghisap amalan seseorang itu dengan kecurangan, dengan ya ketidakadilan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, apa yang dimaksud dengan al-hisab wal jaza, ya, perhitungan dan balasan yang merupakan peristiwa yang akan kita lewati nanti di hari akhirat. Yang dimaksudkan dengan al-hisab wal jaza adalah ayyuqifal haqqu tabaraka wa ta'ala ibadahu baina yadayhi, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan dan memerintahkan hamba-hambanya nanti di hari akhirat untuk berdiri, ya, berdiri dan yu'arrifuhum bi'amalihim allati amaluha. Allah memperkenalkan kepada mereka tentang amalan-amalan mereka yang telah mereka kerjakan selama hidup di dunia. Wa aqwalihim allati qaluha, termasuk ya ucapan yang kita ucapkan sekecil apapun dan sesedikit apapun ucapan dan segmen yang pernah kita ucapkan, itu juga akan ya kita ya dihisab dan dihitung nanti ya pada peristiwa al-hisab wal jaza ini. Wa ma kanu alaihi min hayatihim ad-dunya min imanin wa kufrin, ya termasuk ya hisab ini mencakup pada ya apa yang merupakan ya kehidupan manusia selama hidup di dunia. Apakah dia menjalani hidup ini dengan keimanan atau kekufuran, ya, wastiqamatin wa inhiraf,
termasuk ya seorang itu di dunia apakah dia istiqamah, komitmen ya menjalankan syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala, atau justru ya menyimpang daripada ya agama Allah Azza wa Jal. Wa ta'atin wa isyan, ya termasuk yang akan ya dihisab dan dihitung adalah ya ketaatan seseorang selama hidupnya di dunia atau dia melakukan kemaksiatan. Tidak ada yang lepas, ya. Sekecil apapun bentuk ketaatan kita kepada Allah dan sekecil apapun bentuk kemaksiatan kita kepada Allah, itu semuanya akan dihitung dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Wa ma yastahiqunahu ala ma qaddamuhu min isabatin wa uqubah. Ya, hisab itu adalah ya termasuk nanti apa yang didapatkan oleh seorang hamba dari seluruh ya rangkaian dari hidupnya ya sejak lahir, dan dimulainya perhitungan itu pada waktu balik, ya. Jadi seluruh amalan yang kita lakukan setelah balik sampai kita meninggal dunia, ya itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan ya akan diberikan ya balasan, apakah dalam bentuk pahala atau dalam bentuk siksa. Wa ita'il ibadi ya kutubahum biaimanin in kanu salihina wa bishimalihim in kanu talihin. Termasuk juga ya bahagian daripada hisab nanti di hari akhirat adalah ya seorang itu diberikan catatan amalannya, diberikan ya bukunya yang merupakan catatan amal ya selama dia berada di dunia ini, diberikan ya apakah dia diberikan dan dia menerima dengan tangan kanannya bagi orang-orang yang salihin, atau dia menerima catatan amalannya dengan tangan kirinya, ya, dan orang-orang yang mengambil ya bukunya dengan tangan kirinya itu adalah ya minat talihin, orang-orang yang ya orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga mencakup hisab itu ya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya nanti di hari akhirat, dan wa ma yaqulunahu lahu, dan termasuk apa yang kita ucapkan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia kita. Wa ma yuqimuhu alaihim min hujajin wa barahin, termasuk juga ya yang masuk dalam kategori hisab atau perhitungan itu adalah ya apa yang ditegakkan ya atas hambanya nanti di hari akhirat dalam bentuk hujah-hujah dan keterangan. Wa syahadatu syuhudi wa wazni lil a'mal, termasuk persaksian ya, yang bersaksi menyaksikan terhadap ya amalan kita, dan termasuk juga ya amalan kita itu ditimbang. Semuanya itu nanti masuk dalam kategori al-hisab wal jaza. Dan perlu kita ketahui bahwa al-hisab ini nanti di hari akhirat ada yang ya, yasir dan ada yang asir, ada yang mudah dan ada yang sulit. Jadi tergantung ya amalan seseorang. Ada yang mudah ya perhitungannya sekejap saja ya dihitung karena mereka adalah orang-orang yang solehin, tapi ada yang sulit ya karena melakukan amalan-amalan yang butuh untuk kemudian ya diperiksa secara detail satu demi satu dari amalannya, ya sehingga dia merasakan kesulitan dalam perhitungan tersebut. Kemudian juga diantaranya ada perhitungan atau hisab nanti di hari akhirat itu ya, yang merupakan takrim min Allah Azza wa Jalla, ya ada ya Allah memuliakan hambanya karena mereka adalah orang-orang yang salihin muttaqin. Kemudian ada juga ya hisab atau perhitungan dalam bentuk at-taubih wa tabkit, ya dalam bentuk ya menghinakan seseorang ya pada hari itu, dihitung ya dan dihisab amalnya untuk dihinakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua ya kaum muslimin, khususnya para pemirsa Ruas TV, ya bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti perhitungan kita, ya karena amalan yang kita kerjakan adalah amalan-amalan yang saleh. Berikutnya para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita menjelaskan bagaimana gambaran tentang peristiwa hisab yang akan kita lewati semua nanti di hari akhirat.
Di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kepada kita tentang bagaimana dahsyatnya peristiwa, perhitungan dan balasan nanti di hari akhirat. Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Ini kata Allah dalam Quran surah Az-Zumar ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan bumi dalam artian padang mahsyar, yang maksudnya itu wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, dan bumi atau padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya Tuhannya. Wa wudi al-kitab, dan pada saat itu buku-buku catatan perbuatan manusia diberikan kepada masing-masing hamba Allah. Semua buku-buku catatan yang di dalamnya tercatat semua perlakuan kita, semua amalan kita, kecil dan besar. Kemudian ucapan kita, sekalipun banyak atau sedikit, semuanya tercatat di dalam sijil atau buku yang akan diserahkan kepada kita dan akan diberikan kepada kita nanti di hari akhirat. Buku itu ada di tangan malaikat, karena malaikat yang mencatat. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ungkapan yang diucapkan oleh mulut seseorang kecuali ada raqibun atid yang mencatat. Kalau ucapan itu mengandung kebaikan dan kebenaran, maka dia dicatat pada buku catatan kebaikan kita. Tapi kalau ucapan yang kita keluarkan, satu kalimat kita keluarkan dari mulut kita mengandung unsur keburukan dan kemurkaan Allah, maka malaikat mencatatnya pada catatan amalan keburukan kita. Dan itu semuanya akan diberikan. Dikatakan wa wudi al-kitabu, dan diberikan kitab itu atau catatan amal seseorang itu kepadanya nanti di hari akhirat. Waji'a bin nabiyyin wasyuhada, dan didatangkanlah para nabi-nabi dan para saksi-saksi. Jadi nabi, para nabi dan saksi-saksi seluruhnya akan didatangkan untuk kemudian memperkuat apa yang menjadi peristiwa hisab pada saat itu, kebenaran yang ada di dalam catatan kebaikan kita, catatan amalan kita itu akan disaksikan oleh para saksi-saksi dan para malaikat. Nabi-nabi dan para saksi, yaitu para malaikat, akan dihadirkan pada saat itu. Wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun, dan diberikan keputusan di antara mereka secara adil, karena Allah SWT tidak akan mungkin menzalimi seseorang dari hambanya. Innallaha la yadhlimu ahadan, kata Allah sama sekali tidak menzalimi seseorang. Tapi ditegakkan keadilan pada saat itu, karena Allah yang maha adil, itu menegakkan keadilan yang sesungguhnya, sehingga tidak ada seorang pun yang dizalimi dari amalan dan perbuatan selama mereka melakukan di dunia ini. Oleh karena itu jangan kita mengira bahwa ada di antara amalan kita, amalan kebaikan yang kita lakukan, lalu kemudian kita tidak dapatkan nanti balasannya di hari akhirat. Insya Allah kalau ada amalan kebaikan yang kita lakukan dan amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memenuhi syarat untuk diterima, maka itu tidak akan luput, kita akan dapatkan. Kecuali kalau amalan kita itu kita anggap sebagai amalan saleh atau amalan baik, tapi kemudian tidak memenuhi syarat dan kriteria amalan itu diterima, maka tentu tidak akan kita terima. Tapi semua itu akan tercatat lengkap dan tidak ada satupun yang luput. Karenanya wa qudiya bainahum bil haqq, Allah mengatakan dan diberikan keputusan di antara mereka secara benar, secara adil. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.
ya. Dan cukuplah bagi kita menjadi untuk mengingat peristiwa sangat dahsyat dan sangat besar ini, bahwa yang datang mengadili kita, yang datang menghisap kita, yang datang menghitung kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan pencipta langit dan pencipta bumi, ya. Dialah yang langsung datang untuk kemudian menghisap dan menghitung kita, ya, di hari akhirat. Bagaimana kira-kira dahsyatnya, ya, peristiwa perhitungan itu. Kemudian di dalam ayat yang lain dalam Quran surah Al-Baqarah, ya, ayat 210, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal gamami wal malaika, ya, wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Ini juga, ya, Allah SWT menggambarkan di dalam ayat ini, ya, hal yanzuruna, ya, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu, ya, kecuali datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat. Ya, jadi tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat pada hari kiamat. Dalam naungan awan, dan perkara mereka pun diputuskan, dan hanya, ya, kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Ini juga ayat menggambarkan tentang, ya, bagaimana nanti, ya, hisab atau perhitungan itu, di mana yang datang langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk malaikat juga datang, ya, sebagai syuhada, sebagai saksi, ya, sehingga tidak ada alasan sekalipun, ya, pada saat itu untuk kita mengelak, ya, karena semua lengkap, catatan lengkap, lalu kemudian, ya, saksi-saksi juga lengkap, dan tidak akan mungkin kita berbohong. Kenapa? Karena lisan kita yang, ya, kita pakai di dunia ini suka berbohong, berdusta, ya, itu akan dikunci rapat. Yauma nakhtimu afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum wa tashhadu arjuluhum, ya, di mana pada saat itu mulut seseorang itu dikunci rapat, ya, dikunci rapat, tidak bisa bicara. Yang bicara adalah tangan yang bicara, lalu kemudian yang, ya, menjadi saksi adalah kaki, ya. Kaki kita akan menjadi saksi bahwa si fulan pernah berjalan dan, ya, berjalan ke satu tempat untuk melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Tangan berbicara, ya Allah, ya, si fulan betul melakukan hal itu pada, bulan, tahun, ya, dan bulan tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, dan detik sekian, itu semuanya lengkap, ya, disebutkan. Jadi mulut yang dulunya berdusta, yaitu dikunci. Tangan yang berbicara. Sampai kemudian, ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa bisa tangan berbicara? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antakan allazi antaka, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat, ya, tangan itu berbicara sebagaimana Allah membuat lisan, ya, kita, ya, berbicara. Yang, ya, yang melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, sehingga nanti yang bicara itu adalah tangan. Kemudian kaki menjadi saksi dan mengatakan, betul ya Allah, dia melakukan ini, dia melakukan itu, ya, saya yang berjalan untuk, ya, ke tempat yang, ya, dia melakukan perbuatan tersebut. Jadi, ya, tidak ada yang luput, ya, tidak ada yang luput, tidak ada yang tidak dihitung, tidak ada yang tidak dihisap. Semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecil atau besar, ya, ringan atau berat, yang intinya semua perbuatan kita dan semua ungkapan kita, ucapan kita, statement kita, semuanya akan dicatat oleh Allah, oleh malaikat, dan akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ditanya, ya, bahkan, ya, pernah kita sampaikan bahwa untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah buku catatan amalanmu, cukup kamu yang jadi saksi hari ini. Kita disuruh baca sendiri, tidak mungkin kita mengingkari.
Ya Allah, saya tidak pernah lakukan ini. Ya Allah, saya tidak pernah. Tercatat di dalam kitab itu. Tanggalnya, harinya, waktunya, detik, semua tercatat lengkap. Tidak ada yang luput. Ya, sehingga ya tidak mungkin kita mengingkari ya apa yang telah tercatat, karena ya tidak akan mungkin dicatat oleh malaikat kecuali karena kita telah melaksanakannya. Baik itu perbuatan kebajikan, ya apatah lagi kalau perbuatan ya keburukan. Nah, kemudian tentu kedatangan Allah Subhanahu wa taala ya nanti dalam di dalam mengadi atau di dalam menghitung dan menghisap ya amalan seseorang ya. Kedatangan Allah Subhanahu wa taala tentu kita ya meyakini dan mengimaninya, karena ya ayat mengatakan hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu ya, ayyatiyahumullahu itu ya, ya'ti adalah fi'il ya, mudhari ya. Fa'ilnya adalah Allah Subhanahu wa taala dan maf'ulun bihi-nya adalah hum, ya'tiyahumullahu ya. Jadi yang datang itu adalah Allah ya. Ahlus sunnah wal jamaah dan para ulama kita mengatakan Allah itu datang, memiliki sifat al-maji, datang. Ya datang betul datang ya. Bagaimana caranya datang, wallahu alam, kita tidak tahu bagaimana hakikatnya dia datang ya. Yang penting kita beriman, kita meyakini bahwasanya kedatangan Allah SWT nanti di hari akhirat untuk li faslil qada walil hisabi ya, itu akan ya, terwujud biiznillah azza wa jalla, dan kita tidak boleh mentakwil-takwil dan memalingkan apa makna ya maji'illahi azza wa jalla yaumal qiyamah. Intinya adalah Allah akan datang ya, dan demikian juga malaikat akan datang, dikatakan ya wal malaika ya hal yanzuruna illa ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal gamami wal malaikatu ya, dan malaikat juga ya datang ya, juga akan menjadi saksi terhadap ya apa yang ya kita lakukan selama kita hidup di dunia, termasuk malaikat pencatat amal kebajikan dan amal keburukan ya kita akan datang. Dia nanti akan menyaksikan, betul ya Allah, di tanggal sekian, di hari sekian, di bulan sekian, di tahun sekian dia melakukan amalan ini. Maka tidak mungkin kita akan menolak dan tidak akan mungkin kita membantah, karena fakta-fakta sudah ada. Kemudian ya digambarkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang bagaimana buku catatan yang ya kita akan terima nanti ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah ya, Al-Kahfi, wa wudi al-kitabu fatara al-mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ini menunjukkan bagaimana ya dahsyatnya peristiwa ya al-hisab, perhitungan nanti di hari akhirat, di mana ya catatan amalan kita, baik amalan kebajikan maupun amalan keburukan, itu diberikan kepada kita. Dan ya disebutkan oleh Allah ya wa wudi al-kitabu, dan diletakkanlah kitab ya, maksudnya catatan ya amalan seseorang ya. Fataral mujrimina musyfikina ya mimma fihi, lalu engkau akan menyaksikan dan melihat orang-orang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Coba ya, orang-orang zalim ya, orang-orang berdosa itu tentu ketakutan besar karena akan dipertanggungjawabkan ya apa yang dia lakukan selama hidup di dunia yang tercatat di dalam catatan amalnya ya. Fataral mujrimina musyfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana, lalu kemudian ya mereka berkata, betapa celaka kami ya, kitab apakah ini ya, la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, di mana kitab ini ya yang kecil dan yang besar ya, melainkan tercatat semuanya tercatat, tidak ada yang tersisa, yang kecil maupun yang besar. Lalu kemudian ya
wa wajadu ma amilu hadira. Dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, ya, dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan, ya, tertulis, ya. Wala yadhlimu rabbuka ahadan, dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menzalimi, ya, seorang di antara kalian. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Adil dan tidak ada yang dizalimi. Yang jelasnya bahwa yang menzalimi, ya, adalah dirinya sendiri, karena dialah yang melakukan, ya, amalan, ya, yang ada di dunia ini, lalu kemudian dicatat oleh malaikat, lalu kemudian diperlihatkan kembali nanti di hari akhirat, di mana kitab catatan ini la yugadiru, ya, saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang luput, ya, dari catatan itu, ya, baik yang kecil maupun yang besar, kecuali dia dicatat dan dihitung. Nah, ini, ya, di antara, ya, ayat yang menjelaskan tentang bagaimana, ya, dahsyatnya itu, ya, peristiwa al-hisab wal jaza, atau perhitungan dan balasan nanti di hari akhirat. Lalu kemudian juga dalam peristiwa hisab atau perhitungan ini, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan para nabi dan para rasul, ya, untuk ditanya tentang amanah yang mereka emban, ya. Apakah mereka telah menyampaikan amanah yang diberikan pada mereka kepada umatnya atau belum, ya. Itu didatangkan, ya. Ditanya, hal balagta, apakah kamu sudah sampaikan semua, ya. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan dan ditanya oleh Allah, apakah kamu sudah menyampaikan semua, ya, risalatul Islam kepada, ya, umatmu? Maka, ya, tentu saja, ya, mereka, ya, akan menjawab bahwa, ya, tidak ada satupun yang luput kami sampaikan, semua sudah disampaikan, ya. Kemudian juga kedatangan para nabi dan para rasul itu fungsinya selain ditanya tentang amanah yang dipikulkan di atas pundak mereka untuk menyampaikan risalah yang mereka bawa, juga, ya, mereka sekaligus sebagai saksi terhadap umatnya, ya, tersaksi terhadap umatnya. Jadi para nabi itu menjadi saksi pada umatnya apa saja yang mereka lakukan dan kerjakan selama hidup mereka di dunia, ya. Lalu kemudian, ya, juga, ya, terjadi, ya, pada saat itu seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa uridu ala rabbika saffa, ya. Mereka, ya, datangkan nanti, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan berbaris-baris, ya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ibrahim, Allah berfirman, wa taral mujrimina yawma idzin, ya. Dalam Quran surah Ibrahim, ya, ayat 49, ya, ayat 49 dan 48 serta ayat 50 dan 51, ya. Allah berfirman, wa taral mujrimina yawma idzin, dan kamu, ya, melihat dan pada hari itu engkau akan melihat orang-orang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu, ya, wa taral mujrimina yauma idzin, ya, muqarranina fil asfad, ya, diikat dengan belenggu. Nauzubillahi min dzalik, tidak bisa melarikan diri, ya, tidak bisa melarikan diri, ya. Dan ini orang-orang berdosa yang mendapatkan perlakuan itu, orang-orang berdosa yang mendapatkan perlakuan itu. Wa taral mujrimina yauma idzin muqarranina fil asfad, dan kamu menyaksikan orang-orang berdosa pada hari itu terbelenggu, ya, dengan, ya, rantai. Sarabiluhum min qatiranin, ya, pakaian mereka dari cairan aspal, ya. Lalu kemudian wa taksha wujuhuhum nar, dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ini orang-orang al-mujrimin, ya. Orang-orang yang berdosa pada hari kiamat, ya, mendapatkan perlakuan yang sangat, ya, menghinakan. Di dunia dimuliakan, di dunia dihargai, di dunia dihormati,
ya, karena mereka punya uang banyak, mereka punya kekuasaan, mereka punya ya bedil dan seterusnya. Tapi nanti di hari akhirat ya mereka itu diborgol ya oleh ya, malaikat, ya, dikatakan ya muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiranin taqsha wa taqsha wujuhahum nar. Na'udzubillahi min dzalik. Pakaian mereka dari cairan aspal ya, dan ya wajah mereka ditutup oleh Allah dengan api neraka. Waliyadzubillah. Nah, oleh karena itu alangkah dahsyatnya, alangkah hebatnya ya peristiwa ya al-hisab wal jaza yaumul qiyamah ini. Ya, bahkan ya disebutkan pula dalam ya ayat yang lain dalam Quran surah Al-Jathiyah, ya, Allah berfirman, wa tara kulla ummatin jasiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ya ta'malun. Ini dalam Quran surah ya Al-Jathiyah, ya, di mana ya Allah Subhanahu wa taala ya menggambarkan ya tentang bagaimana ya orang-orang ya al-mujrimin ya pada hari itu, ya, pada hari kiamat, ya, mendapatkan perlakuan yang sangat ya menghinakan, ya, sangat ya menghinakan. Ya, di ya, ayat ini digambarkan ya bahwa watara kulla ummatin, ya, dan kamu menyaksikan ya setiap umat. Ya, dan pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa tara ya kulla ummatin, dan pada hari itu engkau akan melihat setiap umat ya jasiyatan, berlutut, ya. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalannya, ya. Kul ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat ya dipanggil untuk ya melihat ya catatan ya amalannya. Al-yawma tujzauna ma kuntum ya ta'malun. Kata Allah menutup ayat ini dan mengatakan, ya, hari ini kamu akan diberikan balasan atas apa yang telah kamu kerjakan selama ya di dunia. Nah, ini ya para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi gambaran yang sangat sebenarnya menakutkan bagi kita, ya, bagaimana nanti di hari akhirat ketika kita dihisab, ya, ketika kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala kita berada dalam posisi mujrimin, ya, orang-orang berdosa, al-usatu ya min ibadillah, orang-orang yang melakukan maksiat dari hamba Allah Subhanahu wa taala, sawa'an kana al-kuffar au al-muslimin, apakah itu adalah orang-orang kafir, ya, termasuk juga orang-orang muslimin yang ya usat, ya, pelaku maksiat, dan mujrimin, pelaku ya kriminal dan kejahatan, ya, semua itu akan ya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai digambarkan dalam ayat ini bahwa ya kita akan nanti melihat umat yang ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ya berlutut, dan ya disuruh ya membaca ya dan melihat ya buku catatan yang telah ya dihadirkan pada saat itu, yang tidak ada yang dikatakan tadi gambaran surah ya, Al-Kahfi, la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satupun ya, yang luput dari ya buku tersebut, ya, baik yang sagiratan maupun yang kabiratan illa ahsaha, kecuali dia dihitung. Jadi jangan kita menyangka bahwa ketika kita melakukan satu perbuatan tidak ada orang yang melihatnya, ya, tidak ada orang yang mendengarkannya. Kita melakukan satu perbuatan, apa itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, itu akan ya dicatat oleh malaikat, karena malaikat terus menyertai kita, ya, malaikat terus menyertai kita, dan sekalipun orang tidak melihat kita, maka malaikat melihat kita, dan malaikat ya mendengarkan kita. Apa yang kita lakukan sekalipun tidak dilihat oleh orang, maka itu dicatat oleh malaikat. Kalau dia adalah amal soleh, maka dicatat pada ya buku catatan kebaikan kita. Tapi kalau dia adalah amal toleh, amal yang buruk, ya, maka dia dicatat pada amalan ya pada catatan ya amalan ya keburukan kita, dan itu akan dihadirkan nanti, ya, bahkan kita diperintahkan oleh Allah SWT ya
Iqra kitabaka iqra kitabaka kafal yawma 'alaika ya syahida, ya. Bacalah bukumu, bacalah catatan amalanmu, ya, dan hari ini cukuplah kamu menjadi saksi. Dan itu tidak, sekali lagi, tidak akan mungkin kita mengelak, dan tidak akan mungkin kita mengingkari, tidak akan mungkin kita mendustakan apa yang tercatat dalam kitab amalan tersebut. Ya, seperti yang kita katakan tadi. Karena apa? Karena tidak mungkin kita lagi berdusta. Mulut kita yang sering berdusta di dunia ini itu dikunci rapat ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang berbicara adalah tangan, ya. Tangan yang berbicara, ya, dan mengatakan betul, ya, si fulan ini ya pernah melakukan amalan ini dan amalan itu, ya, di tahun sekian, bulan sekian, ya, hari sekian, dan detik sekian, itu semuanya ya disebutkan. Lalu kaki kita yang akan menjadi saksi betul apa yang disampaikan oleh tangan itu. Ya, tidak ada satupun yang salah, tidak ada pun satupun yang keliru, karena ya Allah Subhanahu wa taala ya la yadhlimu, innallaha la yadhlimu ahadan. Allah sama sekali tidak menzalimi ya seseorang. Olehnya itu ya para pemirsa Ruas TV yang sangat bahagia, ya, mudah-mudahan penggambaran ya tentang peristiwa al-hisab wal jaza ya, yang disebutkan tadi dalam beberapa ayat yang kita bacakan, itu membuat kita ya ekstra ya waspada dan ekstra hati-hati dalam hidup kita di dunia ini, ya, karena tidak ada satupun yang kita lakukan kecuali dicatat ya oleh malaikat. Maka mari kita ya mengusahakan untuk terus ya menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, sehingga ya kita senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan ya perbuatan yang dimurkai dan ya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang akan merasakan nanti dan yang akan menyesal nanti adalah kita sendiri. Allah ya, makanya ya kita beribadah kepada Allah, Allah tidak butuh sebenarnya ibadah kita. Kita kufur kepada Allah atau kita maksiat dan kita ingkar pada Allah, juga Allah tidak ya turun ya derajatnya sebagai Allah kalau kita melakukan kemaksiatan, ya. Makanya di dalam hadis ya, qudsi disebutkan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Itu kata Allah dalam hadis qudsi, ya. Seandainya seluruh manusia ya dari awal sampai akhir, ya, dari Adam sampai manusia yang terakhir, kemudian semua ya jin juga demikian, dari awal sampai akhir, makhluk ini, manusia dan jin ini seluruhnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu derajat ketakwaan yang sama, maka ketakwaan seluruh manusia, seluruh jin dari awal sampai akhir itu ma zada dzalika fi mulki syai'a, kata Allah, tidak menambah sedikit pun ya kerajaanku, tidak menambah sedikit pun kekuasaanku. Allah tetap Allah, Allah tetap ya sebagai malikul muluk, ya, sebagai raja ya daripada semua raja, ya. Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbun Jalil, itu tidak berkurang, ya. Jadi kalau kita semua taat bukan karena Allah, ya, tapi kita taat untuk diri kita sendiri, ya, untuk kemaslahatan kita sendiri. Sebaliknya juga, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Ya, kata Allah, ya, kalau semua manusia dari awal sampai akhir, jin dan manusia seluruhnya, ya, fasik, ingkar, murka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemurkaan, kefasikan semua manusia dan semua jin dan manusia itu dari awal sampai akhir, mana kasadzalika min fi mulki syai'a, tidak mengurangi sedikit pun, jangankan banyak, sedikit saja dari kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak berkurang. Allah tetap Allah, ya. Allah tetap Allah. Jadi kalau kita beribadah, ya, pada dasarnya ya kemaslahatan ibadah itu kembali pada diri kita. Kalau kita beramal saleh, pada dasarnya amal saleh yang kita kerjakan itu ya kembali pada ya diri kita. Dan ya demikian juga sebaliknya, kalau kita ingkar kepada Allah,
kalau kita maksiat kepada Allah, kalau kita melakukan pelanggaran pada Allah Subhanahu wa taala, maka kemaksiatan pelanggaran yang kita lakukan itu juga akan kembali pada diri kita dan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sama sekali tidak butuh ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kebajikan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pengorbanan kita. Semua yang kita lakukan, ibadah, amalan, pengorbanan dan seterusnya, itu kembali pada diri kita masing-masing. Maka harus diingat baik-baik bahwa sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadi orang bertakwa yang taat dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, itu bukan karena kemaslahatan Allah. Kita seluruhnya menyembah Allah atau tidak menyembah, Allah tetap Allah. Itu harus kita pahami. Sehingga jangan kita merasa bahwa ketika kita beribadah Allah yang nikmati peribadatan kita, bukan, sama sekali tidak. Dan ketika kita berjuang, berkorban dan seterusnya, itu juga bukan karena kemaslahatan Allah, tapi itu kembali pada kemaslahatan diri kita masing-masing. Kita yang akan mendapatkan ganjarannya nanti di hari akhirat. Dan sebaliknya juga ketika kita maksiat kepada Allah, maka kita pula yang akan mendapatkan ganjarannya, naudzubillahi, di hari akhirat. Nah, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan penjelasan tentang makna al-hisab dan perhitungan, serta penjelasan beberapa ayat yang menggambarkan tentang masyhad al-hisab, bagaimana dahsyatnya peristiwa hisab nanti di hari akhirat, membuat kita semua untuk lebih sadar kita melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena untuk kemaslahatan diri kita, dan juga kita mengabaikan, meninggalkan dan menjauhi seluruh kemurkaan Allah Subhanahu wa taala juga karena kemaslahatan untuk diri kita dan bukan untuk Allah. Dan kalau ini kita sudah bisa resapi, bisa pahami dengan baik, maka insya Allah kita di dunia ini dalam kondisi dilihat oleh orang atau tidak, maka tetap kita bertakwa kepada Allah, tetap kita beribadah kepada Allah, tetap kita melakukan amal saleh kepada Allah, bukan kepada manusia. Sehingga disinilah akan melahirkan kita untuk beribadah secara benar dengan penuh keikhlasan. Tidak ada motivasi, tidak ada tendensi, kecuali betul-betul mau mencari reda Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, saya kira sampai di sini kajian dan pembahasan kita sebagai prolog dan mukaddimah tentang al-hisab atau perhitungan dan balasan nanti di hari akhir yang akan kita lewati semua. Insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita masuk dalam penjelasan tentang apakah orang kafir itu dihisab juga dan ditanya. Kemudian kalau kita mengatakan iya, apanya yang ditanyakan? Apanya yang ditanyakan? Apakah kenapa orang kafir itu kan amalannya terhapus, otomatis terhapus, Orang kafir itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka hapus amalan kamu. Nah, oleh karena itu kalau sudah terhapus, apalagi yang dihitung? Butuhkah dihitung sementara sudah tidak ada amalannya? Nah, ini yang insya Allah nanti akan kita bahas dalam kajian dan pembahasan kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan melapangkan hati kita untuk terus belajar dan belajar karena ilmu inilah yang akan menjadi sulu dan penerang dalam kehidupan kita, sehingga insya Allah dengan ilmu yang benar kita bisa melakukan amalan yang benar pula insya Allah, dan itulah menjadi salah satu syarat di antara syarat diterimanya amalan seseorang nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Saya kira demikian para pemirsa Ruas TV yang berbahagia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.